Berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena malam ini Ibu-Ibu Moria GBKP Cililitan hendak bercakap-cakap tentang foto karakter, tetapi kami awali dengan kebenaran firman Allah. Dan biarlah malam ini Tuhan kami sungguh-sungguh berjumpa dengan firman-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, yang menolong kami untuk mengerti bagaimana kami hidup dan berdampak bagi keluarga dan gereja dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya akan share screen dan ibu-ibu bisa ikuti. Saya kasih judul Wanita di Zaman Now. Oke, bisa kebaca ya? Ibu Erlik, karena Ibu yang co-host, jadi Ibu hidupin aja audionya. Bisa kebaca dokumennya? Bisa. Oke. Tolong yang lain kasih mati audionya. Ini istri di zaman lalu, berada di bawah kekuasaan. Ini gambarannya. Istri hari ini seolah-olah menjadi Pontius Pilatus, istri yang akan datang. Nah, mari kita perhatikan bagaimanakah seharusnya wanita zaman now itu. Yang pertama, wanita yang berhikmat. Ia lebih berharga daripada permata. Di Alkitab, ada dua hal yang disebut lebih berharga daripada permata. Yang pertama, istri yang cakap. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ini Alkitab yang bilang. Ya. Oke. Yang kedua, Amsal 3:13-15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11, hikmat, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu apa, ibu-ibu? Hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dengan cara yang benar. Luasnya pengetahuan, dalamnya pengertian.
Jadi kalau ada wanita yang bertindaknya aneh, biasanya disebut nggak pakai otak. Itu istilah-istilah di masyarakat kita pada umumnya. Ada pria yang bertindaknya nggak benar, orang bilang nggak pakai otak. Lihat aja di jalan raya, tiba-tiba ada orang yang serobot lampu merah, orang suka bilang nggak pakai otak. Nah itu yang disebut tidak berhikmat. Secara teknis, hikmat itu adalah kemampuan atau keahlian untuk mengerjakan sesuatu. Makanya kenapa kita pelajari potensi dan karunia dan talenta supaya tepat pada sasarannya. Banyak orang menghabiskan waktu untuk menangisi dirinya, padahal dia mesti melakukan sesuatu. Keluaran 31 ayat 1-5, saya baca buat ibu-ibu, Keluaran pasal 31 ayat 1-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini yang disebut the right man on the right value. Jadi saya lihat di ibu-ibu itu warna dan angkanya itu banyak yang branded, tapi mesti dilatih. Secara intelektual, hikmat itu orang menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat yang dikehendaki. Misalnya oleh Salomo dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30. Secara rohani, mengenal Allah dan mengerti kehendaknya, kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang tidak terselami oleh akal manusia. Jadi orang yang berhikmat itu tidak hanya teknis, tidak hanya intelektual, tapi juga secara rohani. Dan di gereja itu mesti dilatih. Nah, perhatikan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bagaimana mendapatkan hikmat? Minta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Makanya 8 hari saya sebenarnya beri tugas untuk ibu-ibu baca Matius 5-7, itu harusnya berlangsung selama 21 hari. Berarti baca 21 kali. Tadi saya cek Ibu Nita, sudah 8 hari baru baca 2 kali. Ya bagaimana dapat hikmat kalau kita nggak punya minta dari Tuhan, kan Tuhan kan dikasih turun seperti mana dari sorga, kan dia hikmat itu kan diperoleh dari hubungan dengan firman. Saya nggak tahu yang lain baca nggak. Yang kedua, kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat.
dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 111. Yang ketiga, membangun hubungan dengan Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang disebut private room atau mesbah pribadi. Berikutnya, hidup dalam Kristus dan firman-Nya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 2 Timotius 3, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, perhatikan, wanita berhikmat lebih berharga daripada permata. Ya, Pengkhotbah 31 ayat 10. Jadi, mari kita perhatikan, kalau wanita itu lebih berhikmat, lebih berharga daripada permata, maka langkah-langkah yang dikerjakannya itu punya hubungan khusus dengan Tuhan. Nggak bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, saya melayani banyak sekali keluarga dan selalu tuntutannya supaya suaminya berubah. Ketemu suami maunya istri berubah. Ketemu pendeta minta jemaat berubah. Ketemu jemaat minta pendeta dan pertua berubah. Tapi belum ada orang yang tepuk dadanya dan berkata, saya yang mau berubah. Nah, karena itu, ibu-ibu, Tuhan kasih power karakter ini luar biasa di akhir zaman ini, supaya kita bisa mendeteksi, mendiagnosis, dan sekaligus memberi jalan keluarnya. Ya. Sebelum ada pertanyaan, saya mau bagikan lagi ke kita, ya, sebelum ada pertanyaan, saya mau ibu-ibu sedikit konsentrasi, mohon untuk tidak mengalihkan pandangannya kepada slide atau video yang mau saya putarkan ini. Saya mau putarkan sebuah slide singkat supaya kita temukan karakternya. Sebelum nanti kita bahas warna masing-masingnya, kalau ada yang sudah pernah nonton, ya itu wajar saja. Tapi saya minta ibu-ibu habis nonton dibuat catatan singkat supaya nanti kita diskusi. Hubungkan dengan hikmat-hikmat tadi ya. Mohon tidak mengalihkan pandangan, fokus sampai selesai. Hanya 4 menit. Oke. Ya, jadi saya tampilkan malam ini 2, satu tentang hikmat dan satu talenta
yang dipraktekkan oleh seseorang yang punya imajinasi yang sangat kuat. Itu namanya the power of imagination. Ya, gambar terbalik, tapi kemudian hasilnya luar biasa. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok, waktunya 5-10 menit, jadi 3-3 orang. Ikuti aja, saya breakout di ini, saya kasih waktu 10 menit untuk ngobrol bertiga. Habis itu masuk lagi ke ruangan utama untuk melaporkan hasil. Pertanyaannya sederhana, dapat apa dari wanita berhikmat dan kreativitas David Galbardi. David Galbardi itu kalau lihat wajahnya itu mirip-mirip orang Karo, kayak marga-marga Barus gitu ya. Jadi ibu-ibu ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada satu kelompok 3 orang, ada satu kelompok 4 orang. Saya kasih waktu 10 menit untuk ngobrol tentang 2 materi tadi. Habis itu nanti masuk lagi. Waktu ngobrol semua bisa buka, bisa unmute sendiri. Ya, tentukan satu orang yang akan melaporkan hasil diskusi di kelompok 10 menit itu. Jadi saya bikin 3 orang, ya satu grup ada 3-4 orang. Waktunya cuma 15 menit ya, paling lama. Oh, kenapa Ibu balik?
Grupnya nanti Cindy. Silakan, Bu. Shalom. Ya. Shalom pendeta. Shalom. Shalom Manbanta Krina. Menjua-jua. Shalom. Aku Mama Cindy, juru bicara dari kami bertiga. Pertama Mama Leo, kedua Mama Pira, ras aku Mama Cindy. Minta maaf adinalik kari pertanyaan sisa lah karena mohon izin tadi kami terlambat karena ada latihan di gereja. Jadi pertama yang kami tanggap pertanyaan adalah apa yang kita dapat dari wanita berhikmat? Betul pertanyaannya pendeta? Ya kalaupun salah nanti kalian tadi diskusikan. Siap. Jadi pertanyaan yang kami bahas adalah pertama apa yang kita dapat dari wanita yang berhikmat? Setelah membaca Amsal 3 ayat 13 sampai 15, Amsal 31 ayat 10, Amsal 8 ayat 11, dan hasil diskusi kami adalah yang kita dapat dari wanita berhikmat, kebahagiaan melebihi apapun yang di dunia ini. Oke, yang pertanyaan kedua adalah apa yang kita dapat dari gambar yang sudah kita saksikan, yang sudah tadi ditampilkan pendeta. Karena kami tadi melihat gambar itu sekilas, kalau kita lihat terbalik, kita tidak menemukan apapun dan kelihatannya tidak enak dipandang. Tapi setelah kita balik, dia bisa menimbulkan gambar yang bisa kita nikmati dan rasakan. Jadi yang kami jawab, apa yang kita pikirkan tentang gambar tersebut adalah jangan memikirkan menilai sesuatu hanya berdasarkan sesuatu yang terlihat, karena belum tentu sesuai kenyataannya. Demikian pendeta jawaban kami. Shalom bujur. Terima kasih. Siap. Bujur Melala. Sekarang kita pindah ke grupnya Ibu Yunita. Tadi mereka agak sedikit berantem siapa yang melapor. Silakan siapa yang lapor. Ya. Yang menjawab tadinya Mama Feby pendeta, tapi dia mengelak. Terus disuruhnya saya Pak Pendeta. Jadi setelah kami nonton pelukis tadi, kaitannya dengan wanita berhikmat, kita itu di dalam kita sebagai penonton, kita sebagai wanita penonton harus sabar. Apa yang kita lihat dari hasil dari pelukis tadi. Pertama kita bingung, apa ini maksudnya? Tapi dengan sabar kita menanti. Rupanya hanya dengan sedikit saja membalikkan daripada gambar itu, barulah terlihat bentuk rupanya. Bahwa itu adalah gambar Tuhan Yesus di mahkota duri. Demikianlah juga kita sebagai wanita berhikmat, kita ibarat pelukis itu adalah Tuhan. Tuhan itu mau buat kita seperti apa di dalam kehidupan ini, tapi kita kalau bersabar, kita ikuti jalurnya Tuhan, kita nggak berontak, tidak keluar dari jalur, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang dari kami, kelompok kami Pak Pendeta. Bujur Melala. Bujur Nande. Oke, yang terakhir kelompoknya Ibu Ratna. Siapa yang mewakili? Saya yang mewakili. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu Lasya. Ya, silakan. Iya, baik. Diskusi kelompok kami tentang wanita berhikmat, kesimpulannya adalah yang pertama, hikmat itu suaranya kalau kita mempunyai hubungan pribadi
Suaranya nggak bagus, mungkin sinyalnya dan ya. kelekatan dengan Tuhan, seperti itu. Dan tentunya hikmat itu juga Tuhan, sehingga biasanya melalui perkara-perkara yang Tuhan nyatakan. Kedengaran, Pak Pendeta? Ya, kalau Putus-putus ya? suaranya Halo? putus jadi Kalau matikan. kurang jelas mungkin bisa digantikan siapa? Nggak, Ibu Oh, matikan oke, videonya. Suaranya putus-putus karena mungkin sinyal. Sudah lebih jelas? Oke, tidak usah pakai Sudah video. lebih jelas ya? Oke, silakan. Oke. Baik, hasil diskusi kelompok kami mengenai wanita yang berhikmat. Yang pertama, hikmat itu dapat diperoleh apabila kita memiliki kelekatan hubungan dengan Tuhan. Begitu, dan hikmat itu juga dapat diperoleh jika kita meminta kepada Tuhan. Tentunya melalui perkara-perkara yang Tuhan nyatakan, akhirnya kita dapat memiliki hikmat ya dalam kita menentukan arah, tujuan, dan perilaku kita. Nah, yang didapatkan dari seorang wanita berhikmat pada akhirnya adalah tentunya sukacita dan ucapan syukur. Mengapa? Karena dalam setiap halnya, dalam pengambilan keputusannya, kita melibatkan Tuhan dalam hal tersebut. Lalu, kalau yang kedua, tentang pria dengan lukisannya yang dahsyat, menurut kami, pria tersebut dianugerahkan talenta yang luar biasa. Tapi tidak hanya talenta, ketika dia melukis tersebut terlihat bahwa dia melakukannya, terlihat energi yang begitu luar biasa, karena dia juga melakukannya dengan ucapan syukur dan mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu dari kami. Terima kasih. Oke. Makasih Ibu-ibu ya. Jadi hebat sekali ya. Jadi ibu-ibu ini punya potensi menggerakkan. Potensi untuk menggerakkan orang lain. Yang pertama, hikmat itu, ibu-ibu, itu bersumber dari Allah. Tetapi Allah bicara dengan kita melalui firman-Nya. Jadi banyak problem yang kita hadapi di pribadi, keluarga, gereja, oleh karena orang tidak bersumber pada kebenaran. Orang lebih bersumber pada pengalaman-pengalaman masa lalunya, pengalaman pribadi, ya, pengalaman berkantor. Di kantor dia jadi bos, begitu sampai di gereja, karena dia merasa bos di kantor, dia pikir di gereja dia juga bos. Padahal gereja itu kepalanya Kristus. Ya. Di kantor dia, di sukunya dia merasa kepala suku, dan karena itu dia merasa semua orang di gereja itu anggota sukunya. Nah, tapi kalau orang pakai hikmat Tuhan, maka semua pikiran dan tindakannya juga seperti pikiran dan tindakan Kristus. Nah, hari ini kita bahas tentang wanita. Apa yang lebih berharga? Ternyata emas, perak, permata itu kalah dari seorang wanita berhikmat. Itu hebat sekali. Dan karena itu saya berdoa supaya ibu-ibu tidak mendasarkan diri pada harta kekayaan, tidak pada emas, perak, dan perunggu, tidak pada jabatan, tidak pada gaji atau intelektual, kemampuan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh ibu-ibu itu berharga oleh karena Kristus memilih mati buat. Nah, sekarang ini kan orang pingin tampilnya kan macam-macam. Ya, ada yang mau operasi plastik lah, hati-hati loh. Di Indonesia ini tidak cocok operasi plastik karena musim panas, nanti plastiknya meleleh. Ya udah segitu kita udah selesai gitu.
Ya, jadi orang berhikmat itu dia tahu siapa Tuhannya. Tapi dia juga tahu siapa dirinya dan siapa suaminya dan siapa anak-anak. Nah, itu semua bukan sekedar supaya kita menyenangkan hati orang, tapi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena generasi itu akan berubah terus. Dan kuasa firman tidak boleh mati. Hanya karena kelalaian kita. Dan poin utama dari hikmat ialah, siapakah hikmat itu? Hikmat itu adalah Kristus. Ya, nanti baca di 1 Korintus 1 ayat 30, hikmat adalah Kristus. Ya, coba kita lihat ayatnya sebelum kita tutup bagian pertama. Supaya kita semua tahu bahwa hikmat itu siapa. Perhatikan 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Makanya ketika Salomo minta hikmat, sebenarnya yang mau dikatakan di situ ialah dia miliki Kristus. Kalau kita miliki Kristus, maka kita nggak mudah. Tadi ibu-ibu udah kasih refleksi yang bagus sekali ya, tentang klip dari David Galbardi itu. Dari kanvas yang hitam, pekat, kita nggak tahu. Gak lukisnya terbalik. Tiba-tiba hasilnya menakjubkan. Itu bicara apa? Itu bicara tentang paradigma, bicara tentang asumsi. Kita suka asumsi. Belum lihat hasilnya, udah mulai menghakimi. Belum lihat hasilnya, menduga-duga. Belum lihat hasilnya, kita mulai berasumsi. Tadi ada satu kelompok, saya lupa itu siapa, yang bilang, mesti sabar menunggu. Nah, ibu-ibu sabar nggak terhadap suami? Sabar nggak terhadap anak-anak? Sabar nggak menghadapi pandemi ini? Tapi yang kedua, di balik semua yang menurut kita aneh, ada kemuliaan yang begitu hebat. Nah, sekarang saya tutup bagian pertama ini, dan saya berdoa supaya ibu-ibu benar-benar menjadi wanita-wanita yang berhikmat. Bukan wanita yang cantik, karena cantik itu akan berubah. Bukan wanita yang pintar, karena akan berubah juga. Tapi wanita yang berhikmat, itu sumbernya pada Tuhan. Dan dia mengucapkan tepat pada waktunya. Ya, nanti lain kali kita bahas banyak sekali wanita berharga, wanita apa dan seterusnya, itu semuanya baik. Tuhan berkati ibu-ibu.